Serius? Ya gantian lah. Ampun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melangkah dari rumah ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah, putaran kendaraan yang kita kendarai menuju tempat ini menjadi kafarat, menjadi penebus dosa-dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari senantiasa kita istiqomahkan diri kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan harapannya adalah kita di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan pertolongan yang agung dari manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masuk ke surga itu murah. Masuk ke surga itu harganya murah, tapi sedikit orang yang sanggup untuk masuk ke dalamnya. Tapi masuk ke neraka mahal. Tapi banyak orang yang ingin menuju ke sana. Kenapa demikian? Ternyata kalau didalami kenapa seperti itu? Karena surga dan neraka ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat dan sesuatu yang abstrak. Nah, kalau membicarakan sesuatu yang gaib, ini bukan lagi wilayah akal kita. Ya, akal kita itu memikirkan yang gaib akan buntu. Ya, yang ada itu pengingkaran. Akal kita itu akan mengingkari bahwa itu tidak ada, bahwa itu nggak nyata, bahwa itu nggak pernah terjadi dengan sesuatu yang gaib itu. Nah, untuk mengaitkan kekuatan semangat kita menuju surga terhadap yang gaib tadi adalah yang harus kita tumbuhkan keimanan. Nah, masuk ke wilayah keimanan maka tidak lain tidak bukan kecuali menambah pengetahuan agama kita. Orang-orang yang selalu mengupgrade pengetahuan agamanya, seyogyanya dia harus semakin tinggi tingkat keimanannya. Rasa takutnya semakin tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia semakin mengetahui bahwa yang gaib itu ternyata ada. Yang gaib itu ternyata pasti terjadi. Nah, itu wilayah iman yang bicara, bukan lagi wilayah akal kita, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sedikit melihat sisi dunia dan sisi akhirat. Bagaimana kita menyikapinya ketika kita melihat dunia ini, bagaimana kita menyikapinya ketika kita berhadapan dengan akhirat. Nah, ini dua hal ini sekarang sedang kita hadapi. Dunia sekarang ini tempat kita hidup, akhirat tempat kita kembali. Nah, Islam, agama kita ini memberikan cara, memberikan penjelasan bahwasanya bisa loh kita melakukan itu semua supaya kita di dunia baik, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, hari ini saya coba bacakan hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Rawahu Muslim. Wa lafzul Bukhari idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaih fil mali wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah orang yang lebih rendah daripada kalian dan janganlah memandang orang yang di atas kalian. Maka yang demikian itu lebih baik, lebih layak untuk dilakukan agar kalian tidak menganggap remeh akan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan, apabila salah seorang kalian memandang orang yang lebih tinggi darinya dalam soal harta dan fisik, hendaknya ia memandang orang yang lebih rendah di antara kalian, karena itu adalah pemberian dari Allah. Nah, hadis ini memberikan kepada kita sebuah pengetahuan bahwa di dalam urusan dunia, di dalam urusan kebendaan, harta dan gemerlapnya keindahan dunia ini, kita tidak dianjurkan untuk melihat orang-orang yang bergelimang dengan dunia ini. Ya. Jadi agama memberikan kita jangan silau, jangan iri sama orang yang dikasih kemewahan dunia, kemewahan dan gemerlapnya dunia. Ya. Karena apa? Ketika kita melihat orang yang lebih gemerlap dunianya di atas kita, yang ada dalam diri kita muncul rasa iri, rasa ingin. Enak ya dia bisa ini, bisa itu. Enak ya dia punya ini, punya itu. Nah, seperti itu yang ada ketika kita selalu melihat orang yang di atas kita dalam hal keduniaan. Sehingga dampaknya adalah Allah yang sudah memberikan rizki kepada dia, yang memberikan nikmat kepada dia, dia lupa. Akhirnya tidak bersyukur. Nah, ini adalah salah satu pengetahuan buat kita bahwasanya di dalam urusan keduniaan kita jangan iri dan jangan sering-sering melihat orang yang mewah-mewah. Nanti ke bawah kita. Kalau nggak ke bawah, kita muncul dengki dalam diri kita, iri. Akhirnya apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita jadinya tidak ternikmati. Jadinya merasa, Allah nggak adil nih, Allah nggak adil sama saya. Masa dia dikasih saya enggak? Nah, seperti itu. Ya. Nah, irilah atau lihatlah orang yang lebih banyak ketaatannya. Jadi kita dianjurkan melihat kepada orang yang lebih soleh dari kita, yang lebih soleha dari kita. Kalau kita melihat ada orang lain gemar baca Al-Quran, di situ harus muncul rasa penyesalan. Ya Allah, saya dibalap sama dia. Masa dia udah baca Al-Qurannya 2 juz sehari misalnya. Ya Allah, saya dibalap sama dia. Masa sekarang dia jadi rajin puasa sunnah. Nah, jadi hal-hal yang mengarah ketaatan itu yang harus dilihat, bukan kemewahan dunia. Ya. Nah, kembali lagi ke hadis ini bahwasanya orang-orang yang melihat kemewahan dunia, maka orang-orang yang tertipu. Kenapa tertipu? Karena dia memiliki pemikiran bahwa itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Padahal tidak demikian, ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengisi hari-harinya dengan penuh ibadah, ya. Jadi kalau kita bisa mengisi hari kita dengan ibadah, walaupun kecil, nah itulah orang-orang yang sukses. Bukan orang yang memiliki pangkat, jabatan, harta melimpah, mobil di mana-mana, harta di mana-mana. Enggak begitu, ya. Jadi justru
Kalau teman-teman pernah cerita ini apa namanya kampak, pernah dengar cerita kampak nggak? Jadi ada orang kaya meninggal, kemudian dia bikin sayembara, barang siapa yang bisa menemani saya dalam kubur minimal 7 hari apa 4 hari gitu ya. Nanti kalau kuat nemenin saya dalam kubur, semua harta kekayaan saya berikan buat dia. Ahli warisnya, anak-anaknya nggak ada yang kuat, saudaranya nggak ada yang kuat. Akhirnya ada orang miskin, dia pekerjaan sehari-harinya cuman sebagai pencari kayu bakar. Harta yang dia miliki yang paling berharga adalah kampaknya doang. Kampak. Nah, karena dia tergiur, akhirnya dia mengikuti sayembara itu dan diterima. Akhirnya dia masuk ke kuburannya menemani si mayat untuk beberapa hari dalam kubur itu. Teman-teman tahu apa yang terjadi dalam kubur itu? Di situ terjadi dialog dengan malaikat. Malaikat datang menanyakan kepada yang menjaga kuburan itu. Dia menanyakan apa? Kampak ini kau gunakan buat apa? Dari mana engkau dapatkan kampak ini? Setelah engkau dapatkan kampak ini, apa yang kau lakukan? Lama banget. Pertanyaannya banyak seputar kampak doang. Sehari 2 hari dia masih bisa jawab seputar kampaknya. Tapi menjelang hari terakhir dia angkat bendera putih, nyerah. Nah, kesimpulannya dari cerita ini singkatnya adalah kampak aja yang begitu sederhana ya menurut kita, itu hisabnya sangat panjang. Apalagi harta benda yang kita miliki. Wow, itu berapa ribu hari ya, berapa ribu tahun yang akan dibutuhkan untuk menghisab harta benda yang kita miliki ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit dari saya, kalau ada yang kurang berkenan, ada kesalahan, saya minta dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.